Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapangan Nusantara, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik, salah satu tim dari produksi Lapangan Rebana Jepara. Ada pertanyaan masuk, Mas boleh nggak kalau misalkan saya pengen pesen full set lengkap, tapi saya pengen nambah beberapa item dan untuk salah satu itemnya itu diukir, itu bisa nggak Mas kira-kira? Jawabannya bisa. Jadi selain satu set baik itu polosan maupun ukiran, kalian tetap bisa custom maupun dari komponen full set itu dikurangi ataupun ditambahkan. Itu bisa. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Di samping kanan dan kiri saya ini merupakan sebenarnya ini adalah full set polosan warna hitam metalik. Nah, ini warna hitam nih. Warna hitam seperti ini pada dasarnya ya, cuman ada beberapa tambahan item dan untuk bassnya ini ukiran. Nah, seperti apa kejelasan lebih lanjutnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, baik sahabat semua. Jadi untuk kalian yang mungkin lagi cari-cari alat rebana ataupun pengen melakukan pemesanan tapi masih bingung nih karena mungkin kebutuhan majelisnya itu berbeda dengan apa yang sudah saya sering review dan mungkin pengen nambah beberapa item. Video ini mungkin bisa menjawab atau memberikan jawaban yang tepat dan akurat untuk kalian yang punya pertanyaan seperti itu. Nah, jadi untuk satu set itu tidak harus pesan satu set full, tapi kalian juga bisa tambah, misalkan pengen tambah bassnya 2 ataupun darbukanya 3, itu boleh. Nah, salah satu pesanan custom dari konsumen Lapakanik yaitu full set habsi polos tambah 2 hadro natural polos juga, tapi warnanya beda, warna coklat natural, dan khusus untuk bassnya ini jenis ukiran seperti ini. Jadi ini full set tapi bassnya ukir dan di sini ada tambahan hadro warna coklat natural 2. Jadi total hadronya itu ada 6, hanya saja yang 2 ini warnanya beda. Ini termasuk pesanan custom. Jadi hal seperti ini tuh boleh saja. Asalkan ketika nanti kalian pengen pesan itu kalian konsultasi dan musyawarah langsung dengan tim Lapakanik secara detail atau sedetail mungkin. Jangan sampai apa yang Anda butuhkan itu tidak sampai ke tim Lapakanik. Nanti tim Lapakanik tidak maksimal untuk membantu pertumbuhan majelis kalian. Oleh karena itu, untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan seperti ini, jawaban dari saya itu bisa. Tinggal kalian menyesuaikan aja kebutuhan majelisnya itu apa aja. Misalkan di majelis kalian baru punya 4 hadro sama 1 darbuka gitu ya, masih kurang bassnya. Pesan bassnya aja boleh nggak? Boleh. Jadi tinggal nyesuaiin itu bassnya polosan atau ukiran, nanti tinggal konsultasi dengan tim Lapakanik. Ataupun kalian pengen nambah hadronya sudah 4 tapi pengen nambah 4 lagi, itu beli hadronya aja tuh bisa. Jadi nggak harus satu set ya, seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan lebih fokuskan membahas mengenai pesanan custom ini. Untuk kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini dan bisa menambah referensi ketika ingin memesan seperangkat alat rebana namun jenisnya custom. Oke, baik sahabat semua. Jadi total kelengkapan dasarnya itu kan ada 9. Di sini ada tambahan 2 hadro, berarti totalnya ada 11. Dan untuk bassnya ini custom ukiran. Jadi khusus bassnya aja yang ukiran seperti ini. Nah, untuk ukurannya di sini saya akan coba kumpulkan. Ini hadrohnya dan ini tambahannya. Nah, ini tambahannya 2, jadi total hadronya itu ada 6. Yang 2 warna coklat natural, yang 4-nya warna hitam metalik. Dari sisi ukuran ini sama semua, yaitu ukurannya diameter 30 cm. Nah, kalian lihat diameter 30 cm itu seperti ini, dan kulitnya juga sama rata semua, yaitu kulit kambing betina bagian punggung. Ini yang warna coklatnya seperti ini, dan ini yang satunya juga sama. Untuk suaranya
karena ini masih baru semua, jadi otomatis ini sudah disetel atau dipres saat pasang kulit oleh tim Lapakanik, dan suaranya sudah standar Banjari semua atau standar Habsi semua. Kalian gak usah khawatir terkait suara, karena yang masang kulit atau yang bagian pemasangan kulit itu sudah benar-benar berpengalaman dalam menyesuaikan setelan suara-suara Al-Banjari maupun Habsi. Nah, untuk suara standarnya seperti ini. Untuk yang warna coklat dulu ya, nanti saya coba yang hitam juga supaya kalian ada gambaran, oh ternyata suara masih barunya seperti ini gitu ya. Nah, itu untuk suara yang warna coklat naturalnya. Kemudian yang warna hitam juga saya akan tunjukkan suaranya. Jadi ini adalah yang warna hitamnya. Tampilan belakangnya seperti ini. Oh ya, untuk rebana ini otomatis ada aksesorisnya. Nah, ini tuh aksesoris. Jadi kuningan atau yang saya biasa sebut di sini kencer itu berupa aksesoris atau merupakan aksesoris dari alat rebana. Aksesorisnya di sini alhamdulillah produksi kita menggunakan kuningan yang tebal dan warnanya gold, bukan warna yang rapuh atau warna yang keputih-putihan gitu. Insya Allah kalau masalah aksesoris kita selalu gunakan yang standar ke atas, jadi kita tidak menggunakan aksesoris yang standar ke bawah. Kenapa? Karena misalkan aksesorisnya atau kencernya ini tipis dan kurang berbobot, itu akan mempengaruhi suara juga. Jadi suaranya itu kayaknya kurang maksimal gitu, sehingga harus diseimbangkan dengan kencernya. Kencernya harus tebal dan memang berbobot gitu ya. Ini nggak bisa dilepas nih. Jadi mungkin nanti di video-video lain saya akan coba terangkan, tunjukkan kencer sebelum dipasangnya. Tapi saat ini yang penting kalian itu paham bahwa fungsi dari kencer ini untuk memaksimalkan suara dari rebana ini agar lebih enak didengar. Nah, suaranya seperti ini teman-teman. Ini kenceng banget ya, yang ini masih kenceng banget. Saya akan cari yang lain yang agak itu. Ini dan yang terakhir saya akan sekalian coba semua ya. Nah, jadi kurang lebih suara seperti itu karena masih baru, jadi bisa kalian dengarkan sendiri itu suaranya masih kencang ya, masih kencang banget. Nah, mungkin bisa kendor sendiri dan bisa bisa suaranya lebih enak sendiri itu ketika mungkin sudah lama pemakaiannya. Jadi mungkin sekitar biasanya sudah masuk ke 2 minggu sampai 1 bulan dan alat rebana itu sudah sering digunakan, itu suaranya akan enak sendiri. Nah, kenapa saya harus jelaskan ini? Karena masih banyak yang nanya-nanya, Mas, kok suaranya kayak nggak persis kayak Banjari yang biasa saya tonton di YouTube gitu ya. Ya jelas, karena yang dipakai Al-Banjari itu suaranya sudah jadi dan sudah sering digunakan, sehingga kulitnya itu sudah menyesuaikan dengan dengan tabuhan-tabuhan yang sering digunakan majelis tersebut. Nah, kalau masih baru ya seperti tadi, suaranya memang masih kelihatan agak kenceng karena masih baru. Misalkan sudah lama juga kalian akan jadi sendiri suara yang tadi saya contohkan itu. Nah, jadi itu ya, jadi kalian nggak usah khawatir, ini masih baru, nanti lama-kelamaan juga akan enak sendiri. Nah, untuk suara yang sudah jadi, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya, mungkin kalau nggak salah di playlist
Lapakanik itu ada yang namanya cek sound suara atau testimoni Lapakanik. Nah, di situ saya dan tim yang lain itu memasukkan beberapa video dari majelis selawat yang sudah pesan di Lapakanik dan majelisnya sudah mulai aktif selawatan. Itu suara-suaranya sudah lumayan jadi kalian bisa tonton di video-video seperti itu ya. Lihat di channel, di playlist Lapakanik, silahkan kalian cek sendiri untuk lebih detailnya. Oke, untuk komponen yang berikutnya itu ada satu buah darbuka cor aluminium. Nah, ini full polosan warna hitam. Ukurannya 83/4 in menggunakan mika Powerbit warna hitam. Kalian harus hati-hati untuk mika ini. Saat ini saya dan tim yang lain itu menerima info bahwa ada beberapa penjual lain yang menggunakan mika replika ataupun mika-mika yang bukan aslinya. Jadi kalau mika yang aslinya itu stikernya itu tidak canggung atau labelnya ini itu tidak canggung. Jadi dipandang mata juga gampangannya itu enak dilihatnya gitu. Tapi kalau misalkan merek-merek atau stiker-stiker ini label-label yang yang replika atau palsu itu biasanya agak gede, terus tulisan ininya juga nggak pas. Jadi Powerbit made in Taiwan-nya ini biasanya made in Taiwan-nya gede dan logo P-nya ini juga terlalu gede. Tapi kalau misalnya ukuran standarnya atau aslinya itu seperti ini original. Ini sebagai informasi aja untuk kalian. Jadi kalian harus hati-hati ketika memang misalkan pesan bass dan bassnya itu pakai mika Powerbit. Ada beberapa memang penjual yang sekarang mulai nakal ya. Jadi pakai mika-mika replika. Jadi mikanya ininya beli yang warna hitam biasa, kemudian dikasih label Powerbit gitu. Itu ada, cuman nggak semua tapi ada gitu ya. Saya di sini hanya mengingatkan saja. Oke, kembali lagi ke darbuka tadi. Ini ukurannya 83/4 in menggunakan mika Powerbit warna hitam. Dan untuk suaranya ini kayaknya belum disetel secara maksimal, jadi kalian bisa dengarkan aja untuk suara setelan yang apa adanya ini ya. Untuk nanti menyesuaikan suara itu nanti ada yang namanya kunci L sebagai yang berfungsi untuk menyetel suara atau menyesuaikan suara dengan kebutuhan kalian atau dengan keinginan kalian melalui baut-baut yang ada di sini. Oke, suaranya seperti ini. Nah, jadi itu untuk suara dari darbuka ini. Tampilan belakangnya seperti ini dan tampilan depannya seperti ini, sampingnya seperti ini ya. Biar kalian lihat semua untuk tampilan dari semua sisinya. Oke, kemudian ada dua buah keprak. Di sini kepraknya menggunakan kulit. Ukuran kepraknya diameter 23 cm. Tampilan depannya seperti ini dan tampilan belakangnya seperti ini. Bagaimana untuk suaranya? Kalian dengarkan sendiri ya. Yang satunya juga sama karena keprak itu setelannya sama. Ini dipakainya sepasang. Itu ya untuk suara kepraknya kurang lebih seperti itu karena keprak ini sepasang, jadi memainkannya harus sepasang juga. Kemudian ada tung tam stel atau tam stel mika. Di sini menggunakan ukuran standar, jadi ukurannya 8 in menggunakan mika Powerbit warna hitam juga sama. Dan tampilan belakangnya seperti ini. Untuk baut-baut yang ada di samping atau di tengah-tengah ini berfungsi untuk menyetel. Namanya juga tam stel mika ya. Jadi suaranya itu bisa disetel, berbeda dengan yang keprak ini. Kalau ini modelnya
paten, jadi setelannya setelan paten. Sedangkan untuk yang setel itu suaranya bisa disesuaikan. Misalkan kurang kenceng, tinggal dikencengkan menggunakan kunci L yang kecil. Misalkan terlalu kencang, dikendorkan aja. Jadi sangat fleksibel sekali, kalian bisa manfaatkan baut-baut ini. Untuk suara ini kayaknya masih terlalu kendor, tapi nggak apa-apa ya, untuk contoh aja nanti saya setel lagi menggunakan kunci L yang kecil. Nah, suara yang saat ini saya pegang ini kalian bisa dengarkan sendiri. Nah itu ya, nggak tahu nih menurut kalian suaranya udah pas atau belum, atau masih kurang. Silahkan dibantu diisi kolom komentar ya. Setelan seperti ini tuh menurut kalian kurang ataupun udah pas. Nah tapi yang harus kalian ketahui, untuk suara ini berbeda-beda tergantung dari majelis kalian masing-masing ya. Nah tugas Lapak Anik di sini sebagai produksi alat rebana Jepara itu hanya memakai atau menyetel suara standar Habsi. Untuk selebihnya silakan kalian sesuaikan sendiri. Yang penting di sini sudah ada standarisasinya, dan misalkan kalian sudah cocok ya tinggal langsung pakai. Misalkan kurang, monggo disetel ulang. Ini untuk tung, dan yang terakhir ada satu buah bass Habsi. Nah ini yang saya maksud, pemesannya itu custom khusus untuk bassnya itu diukir. Nah di sini ukirannya logo Nahdlatul Ulama dan ada tulisan namanya Jemaiyah Sholawat Al-Mabruk Madin An-Nafi'iyah. Nah ya seperti ini tampilannya, hitam list hijau, tapi hijaunya hijau metalik agak muda gitu ya, seperti ini. Oh ya, untuk bass ini terdapat aksesoris, yaitu ini 2 stick bass stainless dan 1 holder mic atau tempat mic bass di belakangnya ini. Nah di sini saya akan coba lihatkan tampilan depannya. Sama karena tadi yang lainnya juga menggunakan mika warna hitam powerbit, dan bassnya juga menggunakan mika powerbit warna hitam. Ukuran mikanya ini ukurannya 16 in, dan diameter dari bassnya ini 40 cm. Jadi yang perlu kalian ketahui sebelum melakukan pemesanan, setidaknya setelah nonton video ini kalian bisa tahu, oh iya ukuran bassnya segini, ukuran hadronya segini, tamnya segini. Jadi wawasan kalian itu terus bertambah ketika menonton video ini. Nah untuk suaranya kalian bisa dengarkan sendiri, ini tanpa tung ya. Itu kalau misalkan tanpa tung. Nah misalkan saya kolaborasi dengan tungnya, ini karena saya sendiri ya, jadi mohon maaf saya taruh di kaki seperti ini agar masih keluar suaranya. Oke, kalau misalkan saya kolaborasi dengan tung, suaranya seperti ini. Nah itu kalau misalkan dikolaborasi dengan tung stel mikanya atau tung mikanya. Nah baik sahabat semua, jadi itulah mungkin video dari saya hari ini mengenai pertanyaan, sekaligus saya juga mereview untuk pesanan custom ini.
Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk pesanan custom itu bisa, dan produksi Lapakanik bisa menyesuaikan dengan kebutuhan majelis kalian. Misalkan tadi, misalkan kekurangan ataupun misalkan pengen tambah, monggo tinggal konsultasi dengan tim Lapakanik, dan nanti tim Lapakanik akan membantu apa yang mungkin kalian perlukan. Nah, untuk harga satu set custom ini mungkin saya mungkin saya akan jelaskan saja, saya akan tulis langsung di deskripsi video ini agar kalian yang tanya-tanya harga itu kalian bisa langsung cek deskripsi dari mulai spesifikasinya saya juga tulis ulang di deskripsi, dan harganya juga saya cantumkan. Nah, misalkan kalian pengen pesen, kalian bisa langsung telepon ataupun WhatsApp kontak resmi tim Lapakanik yang sudah tercantum di deskripsi juga. Di situ sudah ada kontaknya, kalian tinggal hubungi saja. Dengan catatan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kenapa? Karena tim Lapakanik kemungkinan besar tidak akan membalas ataupun merespon jika ada orang yang menghubungi menggunakan bahasa yang kasar. Kita di sini fokus mengutamakan akhlak yang baik agar ilmu-ilmu kita atau perjalanan dakwah kita bisa lebih bermanfaat. Ya, baik sahabat semua, mungkin itu saja informasi dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share informasi ini sebanyak-banyaknya agar berkahnya juga bisa semakin luas. Terima kasih, sampai bertemu di video review berikutnya atau di video cek sound konten Lapakanik yang lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.